Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Geoteknik Tambang. Dengan saya sendiri Razwaldi Wahyu Tritama. Saya Noswastani Putri. Saya Frank Juan Daniel Karinda. Saya Dewi Fortuna Chandra. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar desain lereng dan pengumpulan atau pengambilan data lapangan. Sini ada outline-nya. Yang pertama itu pendahuluan, kedua desain lereng, ketiga dampak kecuraman, keempat tingkat keyakinan geoteknik, kelima pemetaan singkapan, keenam teknik pemetaan, ketujuh teknik geofisika permukaan, kedelapan pengeboran inti dan logging, kesembilan pendekatan terhadap air, dan kesepuluh sistem manajemen data. Yang pertama itu pendahuluan. Satu, aktivitas penambangan mineral dan batubara di ruang terbuka yang berupa penggalian dan penimbunan akan selalu menghadapi permasalahan kestabilan lereng. Dua, lereng dan pada aktivitas penambangan perlu dianalisa kestabilannya, baik pada tahapan perencanaan, penambangan, maupun tahapan pasca tambang untuk merencanakan bahaya longsoran yang akan terjadi. Semua itu berkaitan dengan keselamatan kerja. Yang selanjutnya itu ada komponen dasar model geoteknik. Yang pertama nih di sini ada model massa batuan. Model massa batuan ini dibagi menjadi kekuatan batuan utuh, kekuatan struktur, klasifikasi rock mass, kekuatan rock mass. Yang selanjutnya tuh model geologi. Model geologi dibagi menjadi litologi, alterasi, zona mineral, koefisien seismik, dan kondisi tegangan. Yang ketiga itu hidrologi. Hidrologi di sini dibagi menjadi satuan hidrogeologi, konduktivitas hidrolik, yang lalu flow readiness, permukaan phreatic, dan distribusi tekanan pori. Yang terakhir itu model struktur. Model struktur di sini dibagi menjadi struktur utama dan struktur minor. Yang kedua itu ada desain lereng. Desain lereng bertujuan untuk mengetahui faktor geometri lereng, karakteristik fisik dan mekanik material pembentukan lereng, air, bidang lemah batuan, tegangan alamiah, dan perbuatan manusia. Keekonomisan desain lereng, semakin lereng dicuramkan, maka cadangan yang akan didapatkan akan semakin besar. Akan tetapi harus melihat aspek safety dan juga pit limit dari suatu tambang. Pengendalian lereng, setiap kondisi kestabilan harus mampu dikelola dengan baik pada lereng tunggal, individual slope, maupun keseluruhan overall slope. Selanjutnya di sini ada geoteknik untuk industri pertambangan. Dari sisi keselamatan, di mana geometri semakin rendah, sudut semakin rendah, tinggi semakin kecil, maka akan semakin aman. Namun perolehan batubara atau ore semakin kecil, sehingga nilai keekonomisannya semakin rendah. Untuk itu perlu diupayakan bagaimana lereng curam, namun aman dan perolehan cadangan besar. Jika perolehan cadang besar, maka produksi besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Noswastani Putri. Baik, terima kasih Saudara Razwaldi. Ketiga ada dampak kecuraman, di mana untuk prosedur dampak kecuraman itu, pertama ada mengeliminasi masalah seperti pembuangan atau penggantian material lereng, pembuatan jembatan atau relokasi lereng. Kedua, mereduksi gaya-gaya yang mengakibatkan kelongsoran, seperti memberikan drainase di permukaan dan subdrain, perubahan geometri lereng, dan pengurangan berat beban di area lereng. Yang ketiga, meningkatkan gaya-gaya menahan kelongsoran atau memberikan kestabilan pada lereng. Misalnya, konstruksi dinding penahan tanah, pemasangan turap, penggunaan perkuatan lereng seperti turap atau board rail, dan penggunaan bahan kimia. Kemudian di sini ada dampak kelongsoran lereng dibagi menjadi tiga. Pertama ada faktor keamanan dan sosial, di mana jika longsor tiba-tiba dapat mengakibatkan para pekerja terkubur, cedera, bahkan meninggal. Saat ada pekerja yang meninggal, maka perusahaan tambang harus ditutup dan para pekerja lain kehilangan pekerjaannya. Dari sisi pendesain lereng, sang pendesain lereng memiliki reputasi yang jelek. Kemudian, perusahaan juga mendapatkan reputasi yang buruk. Selanjutnya ada faktor ekonomi, di mana
cadangan hilang, terkontaminasi, dan peralatan yang digunakan terkubur. Misalnya, overburden ikut longsor, maka adanya peningkatan biaya, serta kehilangan pasar. Yang ketiga, faktor lingkungan atau peraturan. Jika longsor ke arah sungai, maka adanya baku mutu serta pengetatan peraturan. Perusahaan juga bisa ditutup paksa oleh pemerintah. Next. Di sini ada posisi lereng, di mana dimulai dari data geologi, selanjutnya ada rock mass, kemudian hidrogeologi, yang keempat ada struktur, yang kelima, model geoteknik ini merupakan gabungan dari data geologi hingga struktur, kemudian yang keenam, jika dilihat dari sisi pelongsoran, kemudian yang ketujuh merupakan failure, yang kedelapan interrupt angles, yang kesembilan overall slope. Nah, overall slope ini akan digunakan dalam perencanaan tambang, kemudian yang ke-10 itu ada analisis, yang ke-11 ada final design, di mana dimulai dari data biologi hingga konseptual tadi, kemudian yang ke-12 ada implementasi untuk proses penambangan berjalan, dan yang terakhir ada posisisan lereng yang harus dilakukan secara berkelanjutan atau disebut dengan closure. Di sini ada nilai FK dan PK, di mana nilai FK dibagi menjadi dua, FK statis dan FK dinamik. FK statis merupakan faktor keamanan di saat lereng dengan tanah dan batuan yang memiliki ruang gerak sedikit. Sedangkan FK dinamik merupakan faktor keamanan di saat lereng dengan tanah dan batuan yang memiliki ruang gerak besar. FK dinamik itu misalnya faktor gempa dan ledakan. Next. Kemudian ada tingkat keyakinan geotek. Menurut kode JORC, di mana semakin besar tingkat keyakinan, maka kemungkinan menjadi cadangan terbukti atau terkira semakin besar. Kemudian level diambil data geologi itu, pertama ada level 2, di mana sumber daya mineral tertunjuk bisa menjadi cadangan biji terkira. Untuk level ketiga, di mana sumber daya terukur bisa menjadi cadangan terkira. Untuk level keempat, sumber daya terukur bisa menjadi cadangan terbukti. Nah, level-level ini kan ada 1 sampai 5. Level 1 itu konseptual, level 2 pas studi kelayakan, level 3 studi kelayakan, level 4 desain dan konstruksi, serta level 5 operasi. Next. Kemudian ada penentuan sudut lereng berdasarkan tahap kegiatan dan tingkat target kepercayaan data menurut Stacy tahun 2009. Saya ambil contoh misalnya tahap kegiatan nomor 4, yaitu desain dan konstruksi, di mana tingkat target kepercayaan datanya 65% sampai 85%, kemudian sudut lerengnya itu didasarkan pada update data selama proses studi kelayakan. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Dewi Fortuna Chandra. Silakan. Saya akan menjelaskan mengenai pengambilan data di lapangan. Yang pertama ada pemetaan singkapan, di mana pemetaan singkapan bertujuan untuk merancang dan mengolah lereng pit. Caranya yaitu pada zaman dulu pencatatan direkam dengan tangan di lembaran kertas maupun buku catatan lapangan, sedangkan sekarang dilakukan menggunakan software. Next. Pemetaan singkapan mencakup regional dan permukaan skala tambang selama tahap pengembangan sebelum penambangan dan pemetaan band setelah penambangan telah dimulai. Dalam semua kasus, data yang dicatat pada lembar logging lapangan harus menyertakan setidaknya item berikut ini, yaitu identifikasi exposure yang sedang dipetakan, termasuk koordinat utara dan timur, dan tingkat penggunaan titik pemetaan referensi, skala pemetaan, nama orang yang melakukan survei, dan tanggal pencatatan. Next. Cacat struktural termasuk cacat alami pada masa batuan yang memiliki kekuatan tarik nol atau rendah. Ini termasuk sambungan, patahan, bidang alas, calcareous plains, dan zona lapuk atau zona yang diubah. Next. Ada sifat cacat struktural yang terjadi mencakup yang pertama ada orientasi, termasuk kemiringan dan kemiringan. Yang kedua frekuensi, jak dan resistensi yang telah mati panjangnya. Yang ketiga ada bukaan, yaitu lebar bukaan. Next. Yang keempat ada kekasan, yang kelima ada ketebalan termasuk sifat pengisian, dan yang keenam kesalahan, di mana jika ada kesalahan, lebar zona pengaruh kesalahan ke salah satu sisi bidang kesalahan. Next. Yang ini adalah contoh gambar pemetaan singkapannya. Next. Yang keenam ada teknik pemetaan. Next. Untuk teknik pemetaan digunakan untuk pengumpulan data struktural yang rinci, yang biasanya termasuk dalam salah satu dari beberapa metode. Yang pertama ada line mapping, di mana di gambar sebelah kiri termasuk pengamatan singkapan, dan yang di sebelah kanan termasuk pemetaan. Next. Yang kedua ada metode window cell mapping, di mana berdasarkan semua struktur data ukuran batas tertentu dengan area tertentu. Next. Yang ketiga ada digital imaging, di mana penggunaan fotografi digital 3D dan laser teknologi. Next.
Untuk digital imaging sendiri dapat menggunakan software. Yang pertama ada Surpak, yang kedua ada Mindset, yang ketiga Vulkan, dan yang keempat ada Datamine. Next. Untuk scanner dan window bergantung pada yang pertama ada orientasi. Jika orientasi sejajar dengan scanner atau window, maka beberapa step tersebut akan direkam. Dan yang kedua ada ukuran, di mana semakin besar struktur, maka kemungkinan besar akan diambil sampel. Yang ketiga ada pemotongan dan pemutusan, di mana jika ukuran pemotongan kecil, maka distribusi tidak diperhitungkan dengan benar. Dan yang keempat ada sensoring, di mana jenis sensor ada area yang panjang, jejak bisa diukur akurat. Next. Lalu ada teknik geofisika permukaan. Next. Di mana teknik geofisika permukaan ini dibagi menjadi dua metode, yaitu pertama metode seismik dan yang kedua medan potensial, elektrik, dan metode elektromagnetik. Next. Untuk metode seismik sendiri merupakan pemberian informasi lokasi, sifat, dan lemparan sesar, faktor zona, dan ketebalan, di mana berlaku pada lingkungan sedimen dan batuan keras untuk ditambang. Untuk yang kedua ada medan potensial, elektrik, dan metode elektromagnetik, di mana perencanaan tambang dilakukan untuk mengetahui lapisan bawah permukaan. Teknik ini digunakan untuk menemukan blok-blok besar dari serpihan lapisan batuan untuk stabilitas lereng pit. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Frank Juan Karinda. Silakan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pemboran inti dan logging. Next. Pengeboran inti adalah metode investigasi bawah permukaan yang paling banyak digunakan. Untuk desain lereng pit ini membantu menentukan dalam tingkat kepercayaan yang dapat diterima dalam hubungan geoteknik dan sifat rekayasa batuan yang akan membentuk dinding pit. Next. Berikut adalah skema pemboran inti dan logging. Next. Kemudian pendekatan terhadap air. Tertampungnya air tanah dapat merusak lereng stabilitas. Tekanan fluida yang bekerja dalam diskontinuitas dan ruang pori dalam massa batuan mengurangi tegangan efektif dengan konsekuensi pengurangan kekuatan geser. Pendekatan bertahap untuk mengumpulkan yang diperlukan data hidrologi untuk mendukung analisis lereng pit melibatkan 3 langkah, yaitu langkah pertama, pengumpulan data awal, langkah kedua, karakterisasi aliran air tanah secara keseluruhan, kemudian langkah ketiga, karakterisasi lereng pit lokal. Next. Berikut adalah macam-macam tesnya, yaitu ada 6. Pertama, tes injeksi batang bor, kemudian tes pengangkutan dan pemulihan, kemudian pengujian yang dilakukan selama pengeboran RC, kemudian tes piezometer, kemudian inclinometer, dan tes pumping test. Next. Kemudian sistem manajemen data. Next. Sistem manajemen data yang terorganisir dengan baik untuk membantu dalam penyimpanan, interpretasi, teknik, dan pelaporan data lapangan dan laboratorium yang sama pentingnya dengan proses pengumpulan data. Sangat penting bahwa database yang sesuai dengan kebutuhan proyek yang diantisipasi dipilih dan diaktifkan sejak hari pertama proyek. Di lokasi tambang yang beroperasi, ada langkah kuat perusahaan menuju sistem manajemen data yang membagi data dan bagian-bagian pemrograman menjadi front-end dan back-end. Back-end menyimpan semua data, termasuk biji cadangan, kontrol kelas, geoteknik, dan data survei. Ini diakses oleh pengguna secara tidak langsung dari front-end yang menampung semua pemrograman aplikasi. Next. Terima kasih dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan katanya.